Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengungkap Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI meningkat di tahun 2025. Mutia mengungkap ini jadi salah satu capaian Komdigi untuk percepatan transformasi digital dan pemerintahan digital 2045. Indeks Masyarakat Digital Indonesia tersebut diperoleh berdasarkan survei dari 18.000 responden dan 11.000 unit usaha. Komdigi mencatat IMDI meningkat 1,19 poin dari indeks tahun 2024 yang masih di angka 43,34. Komdigi juga meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub yang akan membangun ekosistem digital hingga tingkat kabupaten. Di tingkat nasional tapi juga kita naik menjadi 44,53 pada tahun 2025. Dan Innovation Hub yang nanti kita akan luncurkan bersama-sama juga tujuannya adalah bagaimana kita bisa menaikkan indeks masyarakat digital di Indonesia di tahun 2026. Garuda Innovation Hub yang kita lahirkan ini membuat jejaring baru di tingkat kabupaten kota. Jadi misalnya di Bandung kemarin bisa membantu teman-teman ekosistem digital di berbagai kabupaten kota di Jawa Barat. Percepatan transformasi digital jadi salah satu misi utama pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita bahas hal ini lebih dalam, langkah dan pencapaian misi ini bersama pelaksana tugas Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Sony Hendra Sudaryana, lalu juga ada Chief Executive Officer Digitizing Healthcare, Zcare Indonesia, serta founder dan Presiden Direktur Binar Academy Alamanda Shantika. Selamat malam Pak Sony, Mbak Anda dan Mas Desi. Ya. Saya ke Pak Sony dulu nih. Ya. Kita kan bicara 1 tahun capaian pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Tadi kan Pak Prabowo juga sudah menekankan ya pentingnya transformasi digital di era digital ini. Tapi kalau dari Komdigi sendiri, percepatan program yang capaiannya benar-benar bisa dirasakan masyarakat, kira-kira untuk transformasi digital saat ini apa sih? Ya, kalau di kementerian, Bu Menteri arahnya satu, bagaimana kita mendukung target Presiden Prabowo pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, salah satu yang engine utamanya adalah digital ekonomi. Saat ini digital ekonomi kita itu tahun lalu sekitar 90 billion US dollar. Dan targetnya 150 billion US dollar di 2030. Jadi sekarang sekitar 5% kontribusi terhadap GDP digital ekonominya, dan targetnya 5 tahun ke depan akan mencapai 10%. Nah, yang dilakukan pertama adalah menyehatkan industri konektivitasnya, sehingga pemerataan akses lebih inklusif, secara kualitas juga lebih meningkat, dan juga karena ini adalah backbone dari ekonomi digital yang kita lakukan. Yang kedua adalah di sisi nurture inovasinya, bagaimana menyiapkan dan membantu anak-anak muda untuk merealisasikan ide-idenya dengan ekosistem yang komplit, sehingga banyak anak muda itu pengen bikin usaha atau pengen bikin startups, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Tadi dijelaskan juga salah satu inisiatifnya adalah Garuda Spark Innovation Hub yang akan kita bangun di 20 kota, sehingga akses terhadap inovasi itu nggak hanya berputar di kota besar, tapi juga di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Itu tadi yang berkaitan dengan fondasi ekonomi masyarakat. Sepertinya juga itu diarahkan bahwa transformasi digital ini bisa menumbuhkan kantong-kantong ekonomi di daerah-daerah gitu ya kira-kira. Tapi yang paling bisa dirasakan dengan cepat kira-kira apa Pak Sony dalam misinya meningkatkan fondasi ekonomi terutama di masyarakat? Jadi yang kita lakukan pertama selain membenahi konektivitas adalah meningkatkan lagi KYC-nya, karena kayak ponsel ataupun nomor seluler itu adalah pintu masuk ke digital kan. Jadi untuk mengurangi penipuan itu yang kita lakukan, karena tingkat literasi digital di daerah tentu berbeda dengan di kota ya. Jadi salah satu yang kita amankan adalah di sisi pintu masuknya. Kemudian di sisi tadi inovasinya, akses kepada network, akses kepada knowledge, akses kepada funding, itu yang kita bawa ke daerah-daerah, sehingga teman-teman yang mau memulai usaha itu tahu konsep berpikirnya, kemudian
resources yang mereka butuhkan bisa tersedia di Digital Innovation Hub yang akan kita bangun, yaitu Garuda Spark itu tadi. Ya. Saya terima informasi ada yang menarik nih Pak Sony. Ya. Salah satu inisiatif yang cukup menarik perhatian tuh peluncuran indeks game rating Indonesia. Ini sepertinya memang sasarannya anak muda kalau ngomongin game ya. Ya. Kalau dari Komdigi sendiri, apa sebenarnya urgensi dan kebijakan ini dan bagaimana dampaknya bagi industri game terutama yang suka sekarang digandrungi sama anak muda? Ya, sebenarnya namanya IGRS, Indonesia Game Rating System. Oh, Game Rating System kan Indonesia, IGRS. Ini mungkin pertama kali di regional ya, ada rating system yang pertama. Sebenarnya ini untuk melindungi industrinya dan juga untuk melindungi pengguna game itu sendiri. Sebenarnya sehingga kayak anak-anak ataupun anak yang memainkan game itu memainkan game sesuai umurnya. Karena banyak cerita juga teman-teman industri game ini bermasalah juga dengan ini. Jadi gamenya itu udah tahu untuk 18 plus, tapi orang tua ataupun keluarganya membiarkan masalah pengawasan ya? Masalah pengawasannya karena nggak ada ratingnya. Makanya dengan adanya rating system ini peruntukannya jauh lebih terarah dan juga harapannya bisa melindungi budaya, melindungi culture dan juga anak-anak ya, khususnya ke anak-anak. Karena secara industri, mungkin industri game di Indonesia nilainya sekarang sekitar 2 billion US dollar. Ya, sangat besar. Tapi 95% itu adalah game luar. Baru 5% yang game lokal. Jadi untuk kayak membuat equal playing field buat teman-teman antara pengembang game dalam dan luar negeri, kita bikin ratingnya sama semua, harus menerapkan rating yang sama. Ekosistem itu yang akan diciptakan? Ekosistem itu yang dibangun. Kira-kira targetnya kalau sekarang 5%, dengan program ini bisa tumbuh berapa nanti? Minimal 25% lah untuk 5 tahun ke depan. Makanya salah satu yang kita lihat adalah untuk ini ya, bonus demografi yang kita lihat ya. Engine dari Innovation Hub itu adalah anak-anak muda ini kan ya. Dan kita ngelihat jendela waktunya, kita sekarang mungkin hampir 50% itu di bawah 30 tahun. Jadi emang energinya sangat besar dan ini harus ada media untuk menyalurkan energi dan kreativitas ini kan. Salah satunya kita ngelihat Garuda Spark ini adalah tempat untuk engine anak-anak muda ini berkreasi. Game salah satunya, perusahaan-perusahaan digital ataupun perusahaan-perusahaan yang tech enable company itu yang kita fokuskan di situ. Ya, kita tidak menafikan juga bahwa game itu juga sumber kreativitas sebenarnya ya. Game-game yang mengasah otak-otak anak-anak begitu ya, mengasah otak anak-anak dan juga mengasah keberanian mereka untuk bertindak sebenarnya. Kalau game saya melihat ada unsur kognitifnya juga untuk anak-anak. Nah, ada tantangan juga tadi Pak Sony sudah sempat menyinggung soal tidak meratanya literasi digital kita di Indonesia. Termasuk soal game tadi, mungkin ini juga salah satu bagian dari literasi digital game itu kan. Nah, untuk kedepannya konkretnya kira-kira Komdigi memastikan percepatan digital ini bisa meninggikan atau meninggalkan kelompok yang belum siap atau belum terjangkau teknologi itu bagaimana kira-kira? Iya, selama ini Indonesia itu dilihat sebagai big market ya, khususnya di ASEAN, mungkin separuh ASEAN adalah Indonesia. Jadi internet user sekitar 220 juta, itu kita udah coverage hampir 80% dari populasi, dan Indonesia mungkin banyak fakta-fakta menarik kayak kita itu nomor 6 dunia dalam hal downloader aplikasi. Jadi secara umur juga digital savvy ya. Jadi dikasih apapun cepat viral lah kalau di Indonesia. Cuman itu nggak merata adanya. Makanya kita ada gerakan nasional literasi digital. Selain untuk mengajarkan tentang penggunaan teknologi secara benar terkait safety, ethics, skill dan culture-nya. Tapi sebenarnya itu juga fungsinya adalah educate masyarakat untuk jadi tadi itu market. Ketika kita punya perusahaan teknologi dari Indonesia, selama ini kan biaya akuisisi untuk penggunanya itu mahal sekali. Jadi dengan adanya literasi digital ini harapannya untuk yang startup di bidang agri ataupun di perdagangan itu cost mereka untuk akuisisi lebih rendah lagi dengan dibantu oleh literasi digital oleh pemerintah ini.
Ini no hard feeling ya, bukan nganggurin Mas Desi. Ini yang penting dulu saya tanyakan dulu Pak Sony. Nah, nanti setelah jeda Mas Desi dan Mbak Manda, saya kan juga tanyakan soal kemampuan literasi digital kita di bidang kesehatan, terutama ke Mas Desi dan juga Mbak Manda, bagaimana Garuda apa tadi namanya? Garuda Spark. Garuda Stock Innovation Hub ini bisa juga mengoptimalkan program yang sedang dielaborasi dan juga diakselerasi oleh Komdigi. Saya akan tanyakan hal itu setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Masih membahas percepatan transformasi digital di era pemerintahan Prabowo Gibran. Tadi saya sudah bertanya ke Pak Sony dari pemerintah. Nah, saya sekarang akan bertanya nih ke Mas Jesse dari Digitizing Indonesia Healthcare Zcare ya. Nah, soal percepatan transformasi digital terutama untuk manfaatnya di bidang kesehatan kira-kira apa yang bisa Anda tawarkan, Mas Desi? Oke, jadi memang kalau kita bicara industri kesehatan, kita harus akui dulu pertama kali dibandingkan dengan industri lain seperti keuangan atau industri manufacture, industri kesehatan kita ini memang agak tertinggal gitu ya. Perbankan kita sudah digitize dari tahun 90-an gitu. Nah, ketika kemarin pemerintah melalui program Satu Sehatnya ya setelah COVID tuh kan keluar, artinya itu kan sebenarnya dia berusaha membuat sentralisasi data rekam medis seluruh rakyat Indonesia untuk dibantu, untuk pemerintah bantu analisa ya, untuk pengambilan keputusan. Nah, cuman memang pada kenyataannya di lapangan digital literacy kita memang dibandingkan dengan digital literacy dari pemberi pelayanan di negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura, memang sedihnya memang masih agak di belakang gitu ya, ketinggalan. Makanya kalau di Zcare misi kami sebenarnya kami bukan cuma jualan sistem ke rumah sakit atau ke klinik, tapi kami membantu rekan-rekan teman-teman pemberi pelayanan kesehatan ini untuk bisa catch up dengan adanya teknologi yang kita bawa. Karena teknologi kita pun sebenarnya bisa di-compare dengan sistem yang datang dari luar gitu. Nah, tapi kita sudah berikan touch lokal lah. Jadi kita bridging the gap-nya gitu supaya teman-teman tidak terlalu sulit untuk berusaha mengejar dari digital literacy gap ini seperti itu. Ya, ini berarti efisiensi layanan publik lah ya. Betul. Yang ditawarkan oleh Zcare ini. Jadi sebenarnya kalau saya lihat triggernya ini kayaknya pas zaman pandemi ya. Betul. Pandemi kan kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke rumah sakit. Nah ini pelayanan kesehatan juga digitizing sekali. Pada saat pandemi. Betul, jadi memang kalau sebelumnya itu pre-pandemi kan, sorry to say, tapi pemberi pelayanan kesehatan kita tuh sangat suka dengan kertas. Ya mereka tuh suka banget pakai kertasnya, sampai kalau dulu saya di Fatmawati Hospital, rumah sakit Fatmawati saya jadi konsultan gitu ya. Itu masih ada yang bawa pakai sepeda tuh dari gudang tuh ya. Nah cuman pas era COVID itu berubah. Jadi mereka tuh sekarang takut sama kertas. Nah makanya itu agak menjadi push factor ya saat itu, sampai keluarlah undang-undang kesehatan yang baru gitu ya dan lain sebagainya. Tapi setelah pandemi ini orang Indonesia ini gampang sekali lupa ya. Jadi 5 tahun setelah pandemi udah mulai lagi nih reluctant lagi. Kenapa sih kok banyak banget yang mesti diisi gitu. Nah ini sebenarnya memang challenge, tantangan dari industrinya yang mudah-mudahan dengan kerjasama pemerintah dan pihak inovator seperti kami yang bisa membantu mengakselerasi digitalisasi di industri ini. Saya sekarang ke Mbak Manda nih, Mbak Manda dari Binar Academy ya, Mbak Manda. Tadi kita simak tayangan berita dari Pak Prabowo yang juga men-challenge era digital ini bisa memberikan kontribusi besar juga untuk masyarakat, terutama bidang AI tadi ya. Nah kalau dari Binar Academy sendiri, apa bisa ditawarkan? Jadi kita memulai dari internal kita dulu ya untuk melakukan transformasi AI. Dan kita udah ngelihat banget bahwa output yang dihasilkan itu sekarang jadi 3 kali lebih daripada yang dulu. Nah, jadi dengan begini tim kita itu tidak lagi mengurusi hal-hal yang repetitif, mereka bisa melakukan hal yang lebih impactful. Bisa lebih berpikir strategis gitu, tidak melakukan hal-hal yang manual, repetitif banget. Jadi praktikal ya? Iya, jadi itu satu hal yang udah kita rasakan sendiri gitu ya impactnya, sehingga ini yang kita tawarkan juga ke klien-klien kita juga gitu. Dan kita juga baru aja bekerja sama, kita co-creating
satu platform bersama dengan tim di China. Jadi kita juga sekarang punya tim di Beijing, di mana karena memang mereka itu udah jauh lebih maju ya dari kita dari sisi AI-nya gitu ya. Jadi why not kita collaborate aja sama mereka gitu kan. Dan kita melahirkan satu platform baru namanya Synchro, di mana platform ini kita juga roll out ke sekolah-sekolah. Sudah ada sekolah international school yang 1.000 studentnya itu belajar dengan platform kita untuk menciptakan AI agentnya mereka sendiri gitu ya. Jadi karena platform yang kita bikin ini bisa digunakan untuk siapa aja. Jadi sekarang kalau kita lihat di US coding udah dilakukan oleh AI 90%. Semakin kesini sebenarnya AI itu membuat kita investasi di teknologi itu tidak semahal dulu. Sehingga akhirnya akan bisa lebih accessible untuk bahkan ke UMKM juga gitu ya. Mbak Manda, tapi begini, di Indonesia ini ya tadi seperti yang disinggung oleh Pak Soni, literasi digitalnya kan belum merata. Banyak juga kekhawatiran dari publik bahwa AI ini bisa jadi disalahgunakan juga gitu oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana memastikan juga kepada publik dan meyakinkan publik bahwa AI ini juga bisa menolong publik untuk memudahkan hidup gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya ini dalam konteks kita di dalam sebuah perusahaan ya. Kita mencoba untuk tidak merubah behavior manusia yang contohnya misalnya biasanya orang-orang sales yang di depan itu menurut saya tuh sekarang di dunia AI ini kita tetap punya orang sales yang di depan. Karena human to human connection itu tidak bisa tergantikan. Yang kita automasi itu di bagian operation di belakang. Di mana dulu orang sales, ada satu perusahaan di mana orang salesnya dulu setiap kali mau minta quotation, pricing, itu harus tanya ke head of finance-nya. Head of finance-nya sehari itu bisa terima 1.000 inquiries, bayangin aja gitu kan ya. Nah ini sekarang brainnya head of finance, chatnya head of finance itu kita pindahkan ke AI agent gitu ya. Sehingga interaksinya tuh seperti mereka interaksi dengan yang sebelumnya gitu. Tapi sehingga pada akhirnya tanpa mereka sadari, oh head of finance-nya sekarang udah bisa di free up dengan pekerjaan yang dulunya masih sangat manual banget, bikin price quotation dan lain sebagainya. Sehingga mereka di depan itu juga ngerasa, oh kok saya dibalasnya lebih cepet ya sekarang pakai AI. Tapi sebenarnya kayak chatnya tuh masih sama gitu ya. Jadi kita mencoba untuk mimicking the behavior yang sama, tapi akhirnya mereka melihat bahwa merasakan sendiri bahwa oh ada impactnya ya saya menggunakan AI. Instead of completely like kita menggantikan manusia itu gitu. Jadi sekarang bagaimana supaya manusia tetap ada di depan dan di belakang itu kita temenin yuk sama AI gitu. Akhirnya itu sih yang tetap ada unsur kita rasain. Human-nya di situ ya. Harus tetap ada human-nya untuk memastikan bahwa AI ini juga berjalan dengan baik dan bisa dipercaya, intinya begitu. Betul. Nah, tadi kita sudah bertanya ke Mas Desi juga Pak Manda. Ini terakhir saya ke Pak Soni. Kalau Mbak Manda dan Mas Desi ini kan pelaku, Pak Soni ini kan regulator. Kira-kira bagaimana juga menciptakan ekosistem digital ini supaya lebih mumpuni dari kedua ide-ide yang sudah ditawarkan oleh Mbak Manda, oleh Mas Desi tadi, ini bisa sustain ke depannya dan harapannya juga buat pasar digital di Indonesia dalam 5 tahun ke depan lah misalnya, bagaimana? Kalau dari ini ya di Komdigi arahan Bu Menteri jelas. Jadi yang pertama, kalau di ekosistem digital kita bergerak dari regulator lebih ke arah fasilitator, bahkan ke akselerator. Jadi tugas pertama adalah yang utama adalah penyehatan, kita ngomongnya di level core-nya ya, penyehatan industri konektivitasnya, sehingga operator telekomunikasi ini bisa punya resources yang cukup untuk membangun konektivitas di seluruh Indonesia, karena ini nggak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Itu arahan Bu Menteri yang pertama. Yang kedua, arahan Bu Menteri adalah konektivitas ini harus berimpact langsung kepada masyarakat dari sisi ekonomi dan juga dari sosial dan pendidikannya. Jadi di level kedua adalah bagaimana kita membantu nurture inovasi ini, seperti teman-teman Zcare ataupun dari Binar dan teman-teman startup yang lain, bagaimana kita bisa
nurture mereka, dipertemukan dengan resources yang mereka butuhkan, entah itu dari sisi teknologi ataupun dari sisi fundingnya atau investment, klien. Dan yang ketiga, ini yang selalu di-highlight Bu Menteri ya, impact langsung ke masyarakatnya. Ya, itu dia. Nah itu yang tugas kita adalah teman-teman inovator ini, yang produknya udah produk market fit istilahnya ya, bisa kita scale untuk berkolaborasi dengan skala corporate, dengan BUMN, dengan private ataupun dalam skala provinsi atau kota. Jadi itu yang mencoba kita approach dari tiga ini ya, dari sisi core-nya, konektivitasnya, nurturing-nya, dan yang terakhir adalah impactful digital connectivity. Ya, dan end up-nya tentu saja lagi-lagi inovasi ekosistem digital ini bisa bermanfaat atau memberikan pemanfaatan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk publik, masyarakat. Intinya kan untuk memudahkan kita semua ya, dalam beraktivitas, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Pak Sony Hendra Sudaryana, Pelaksana Tugas Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi. Lalu juga ada Mas Jesse Abdurrahman, Digitizing Indonesian Healthcare Zcare, dan juga Mbak Alamanda Santika, Founder dan Presidir Binar Academy. Sehat selalu, sukses selalu. Sampai jumpa lagi Bapak dan Mbak. Siap. Saudara, setelah jeda, kami hadirkan informasi lainnya. Ada Presiden Prabowo Subianto yang menggelar rapat kabinet terbatas di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara